Tapi yang jelas, kita harus meyakini bahwa Allah itu mencintai keindahan. Patokan keindahan siapa? Ya mula-mula dari diri kita sendiri. Apa yang menurut kita indah, lakukan. Kalau kita memang mau dicintai oleh Allah. Meskipun kata kita jelek, ada yang cantik, ada yang jelek, itu kata kita. Tapi secara hakikat tidak ada sesuatu pun yang jelek. Semuanya indah, semuanya ganteng, semuanya cantik. Zati. Ini hakikat. Hanya mereka yang sudah mendapatkan kefutuhan mukasyafah yang bisa melihat semuanya dengan keindahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fuqara Tijani rahimakumullah. Saat ini kita sampai pada pembahasan hadis yang ke-10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamala." Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah, jamilun, ialah zat yang maha indah. Yuhibbul jamala, dan Allah mencintai keindahan." Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah kita yakini adalah manusia yang paling kenal dengan Allah. Rasulullah adalah makhluk yang paling mendapatkan kemuliaan dari Allah, bahkan melampaui kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada makhluk lainnya, termasuk juga malaikat. Dan itu diakui oleh malaikat Jibril. Dalam perjalanan Mi'raj, malaikat Jibril menyatakan tidak mungkin bisa menemui Allah sedekat sebagaimana yang Allah anugerahkan untuk Rasulullah. Maka ketika Rasulullah memberikan kabar ke kita, "Innallaha jamilun yuhibbul jamala." Allah itu adalah zat yang maha indah, dan Allah mencintai keindahan. Tentu namanya indah, cantik, ganteng, tampan, dan sebagainya, itu betul relatif. Tapi insya Allah dalam kewarasan tidak mungkin berbeda sampai 360 derajat. Apa yang menurut kita indah, kemudian orang lain, oh itu tidak indah, malah menakutkan. Kita sepakat dalam logika atau nalar waras kita, keindahan dengan kejelekan atau keburukan itu kontras. Tidak mungkin katanya seseorang, oh ini indah, oh ini buruk. Tidak mungkin untuk tahapan, oh ini lebih indah dari ini lebih indah dari ini lebih cantik dari ini lebih tampan dari ini. Batasannya itu mungkin sedikit sekali, tidak sampai kontras.
Tapi yang jelas, kita harus meyakini bahwa Allah itu mencintai keindahan. Patokan keindahan siapa? Ya mula-mula dari diri kita sendiri. Apa yang menurut kita indah, lakukan. Kalau kita memang mau dicintai oleh Allah. Awirid, atikir, baca wadifah, sholat, ya jangan sembarangan. Pakailah baju-baju yang indah seperti Atmani, batik Madura dipakai. Keindahan. Ya ini ya paling enggak lebih indah dari yang lainnya enggak pakai jas, saya pakai jas. Yang lainnya enggak ada yang pakai jubah, apa jumain pakai jubah. Itu kan kita niat untuk memperindah diri saja, itu sudah mendapatkan kesunahan Rasulullah. Kita niat ingin mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah supaya Allah mencintai kita, itu sudah tercatat. Ini mudahnya di dalam Islam. Dalam niatan itu saja. Tapi kalau kita umpamanya berpenampilan seadanya dan beden, tidak ada niatan unsur untuk memperindah diri, jelas ini sudah tidak ada niatan untuk mempercantik atau memperindah diri kita. Ini mula-mula pemaknaan secara dasar. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-jamalu salah satu. Ini kemudian diteruskan. Adapun keindahan itu salah satu ada 3 macam. Jamalul dzati, yang pertama keindahan dzati. Wa jamalus sifat, dan yang kedua keindahan dalam sifat. Wa jamalul af'al, dan yang ketiga keindahan dalam perilaku, perbuatan, tutur kata. Enggak bengok-bengok arep dewe. Artinya ada upaya kita untuk memperindah tingkah laku kita, memperindah sifat kita, meskipun nampak dipaksakan, tapi yang jelas tersenyum itu lebih baik daripada merengut. Meskipun orang menganggap tersenyumnya kita seperti merengut, yang penting kita sudah niatan tersenyum. Daripada tersenyumnya sudah jelek, masih dibuat merengut lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa kullu jamilin mahbubun. Dan setiap yang indah itu pasti dicintai. Wa kullu jamalin mahbubun. Dan setiap keindahan juga dicintai. Wal mahbubu, dan adapun yang dicintai. Wal mahbubul awal, dan adapun yang dicintai pertama kali, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali dicintai itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa, kemudian setelah Rasulullah itu, man kana aqraba ilaihi bil mutaba'ati. Kemudian yang dicintai adalah siapa yang paling dekat dengan Rasulullah, dalam artian yang mengikuti Rasulullah. Yang paling dekat dengan Rasulullah dan mengikuti Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man ro'ani faqad ro'al haqqo. Barang siapa yang telah melihat aku, faqad ro'al haqqo,
maka sungguh dia telah melihat al-haqqa, yakni Allah yang maha hak. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam, maka adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal magnatis, Rasulullah itu seperti magnet. Yajdibul hadidata, seperti magnet yang menarik besi, wal hadidatu tajdibu wairaha, dan besi itu menarik yang lainnya. Fal alam kulluhu, maka adapun alam semesta seluruhnya itu jamaluhu dzatiyun, keindahan alam semesta itu bersifat dzati. Maksudnya dzati itu apa? Ya sudah memang aslinya baik. Tidak ada sesuatu yang tidak baik. Tidak ada sesuatu yang tidak indah. Meskipun kalau umpamanya ditanyakan kepada sesama manusia, itu tidak indah. Itu dalam kacamata kita. Tapi secara dzati, secara hakikat, segala sesuatu itu indah. Meskipun kata kita jelek, ada yang ganteng, ada yang jelek, itu kata kita. Meskipun kata kita jelek, ada yang cantik, ada yang jelek, itu kata kita. Tapi secara hakikat tidak ada sesuatu pun yang jelek. Semuanya indah, semuanya ganteng, semuanya cantik. Dzati. Ini hakikat. Hanya mereka yang sudah mendapatkan kefutuhan mukasyafah yang bisa melihat semuanya dengan keindahan. Makanya ciri-ciri waliullah itu tidak mungkin ada kalimat atau kata-kata yang terlontar meskipun katanya kebanyakan orang jelek, jahat, coleng, suka, ya pokoknya nggak baik. Tapi kekasih Allah, mereka yang sudah mendapatkan kefutuhan di dalam jamal ad-dzati ini, tidak akan pernah melihat celah dari apa yang nampak secara dohir. Nah ini tarbiyah tijaniyah yang tinggi sekali. Kalau kita masih suka menilai orang jelek, kalau kita masih lebih sering melihat kejelekan orang daripada kebaikan kita, maka sebenarnya tarbiyah tijaniyah kita masih Allahumma sholli ala Muhammad. Jadikan panutan para masyayikh, para ulama, para kekasih Allah yang kita bisa lihat secara dohir, tidak pernah ada kata-kata kotor dari lisannya. Kita bisa mudah menilai. Tidak ada pernah caci maki. Karena sudah memaknai hadis ini dan memahami dari kandungan hadis ini, segala sesuatu di alam semesta ini jamaluhu dzatiyun. Ada Habib Jamal. Oh, kebetulan bahas babnya tentang bab Jamal, kok Habib Jamalnya datang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu Rasulullah itu diumpamakan seperti magnet yang menarik besi, dan besi ini menarik yang lainnya. Itu. Walihada, oleh karena itulah, hama fihi al-arifun. Yang saya katakan tadi, hama itu maknanya tahayyaro, atau bisa juga kalau di dalam Al-Quran itu ada alam taro annahum fi kulli wadin yahimun, mencari atau mengembara. Hama fihi al-arifun,
para ulama-ulama ma'rifat, para arif billah itu, mereka itu yatahayyarun. Jadi mencari-cari tentang hakikat keindahan alam ini. Wa tahaqqaqa bimahabbatihi al-mutahakkikun. Dan yakin dalam mencintai segala sesuatu di alam semesta ini, al-mutahakkikun. Siapa orang-orang yang sudah sampai pada tahap hakikat. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka, orang-orang yang sudah hakikat itu, mara'au fihi illa suratal haqqi. Mereka tidak melihat dari semua yang dilihatnya di alam semesta ini kecuali bentukan atau gambaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sudah hakikat ma'rifat. Wa tajallihi, dan juga melihat tajalli Allah di dalam segala sesuatu. Secara dohir mungkin ini kok jelek sekali, orang takrani, orang Afrika, secara dohir. Tapi ternyata itu pun ada hakikat keindahan yang hanya bisa diketahui oleh mereka yang sudah disingkap asrornya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa ta'ala, maka adapun Allah Subhanahu wa ta'ala adh-dhahir fil madahiri. Allah itu adalah yang nampak dari semua yang tampak. Salah satu sifat Allah adh-dhahir wal batin. Wa huwa subhanahu wa ta'ala, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala al-jamilu wal jamala. Allah adalah zat yang maha indah, dan Allah adalah keindahan itu sendiri. Allah ya keindahan itu sendiri. Jadi ketika kita berusaha untuk memperindah diri, setidaknya kita mengklaim inilah hamba Allah yang maha indah. Ini bukan hambanya setan, ini bukan hambanya iblis, ini adalah hamba Allah. Itu. Qala ta'ala, Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sanurihim, maka niscaya akan memperlihatkan siapa kami, him pada mereka. Memperlihatkan apa? Ayatina, pada tanda-tanda kebesaran kami, fil afaq, di segala penjuru, di segenap penjuru, di semua sisi akan kami tampakkan. Wa fi anfusihim, dan juga akan kami tampakkan tanda-tanda kebesaran kami tampakkan keindahan kami, fi anfusihim, dalam diri-diri mereka sendiri. Panjenengan itu sudah melihat bahwa panjenengan itu ganteng, tampan, indah? Harus yakin. Tapi kok saya kalau kaca kok masih ngari, aja. Berarti masih bisa belum melihat keindahan diri. Harus pede. Bukan pede bukan karena sombong, tapi ini kita meyakini tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak indah. Saya ciptaan Allah, maka saya yakin ada keindahan di dalam diri saya. Panjenengan adalah hamba Allah, maka yakinlah bahwa di dalam diri panjenengan, bahkan panjenengan sendiri itu adalah sosok yang sangat indah menang. Orang ragu jawab, indah menawan. Ini Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum, sehingga yatabayyana, menjadi jelas, lahum, bagi mereka, annahul haq,
bahwa itu adalah benar. Kalau kita masih belum bisa sampai pada benar itu, ya berarti kita belum terasah diri kita. Berarti kabut di dalam diri kita masih terlalu banyak. Fahuwa ta'ala, maka adapun dia Allah Ta'ala, maka sarolanal ayatil alam wa fi anfusina, dan Allah tidaklah memperbanyak bagi kita tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini, wa fi anfusina, dan juga di dalam diri kita ini, illa kecuali linusarrifa nadrona ilaih, kecuali agar kita mengalihkan pandangan kita ini ilaihi, kepada Allah. Jadi supaya kembali subhanallah, subhanallah. Melihat sesuatu yang indah, subhanallah. Melihat kita bisa berbicara dengan lembut, subhanallah. Melihat kita pakai batik Madura, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Allah perbanyak tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini, kemudian di dalam diri kita, linusarrifa nadrona ilaih, supaya kita mengalihkan pandangan kita kepada Allah, zikron, baik berupa zikir, alhamdulillah, astagfirullah, wa fikron, juga berupa fikiran kita. Semuanya ini tidak lain adalah karena anugerah Allah. Wa aklan, juga dalam pemahaman kita. Wa ilman, dalam pengetahuan. Wa sam'an, dan dalam pendengaran. Wa basaron, juga dalam penglihatan. Sampai tidak kita dengar kecuali Allah. Sampai tidak ada yang kita lihat kecuali Allah. Maksudnya segala sesuatu itu indah. Nah ini kan betul-betul tarbiyah hati betul. Ini tarbiyah akhlak sekali. Dan di sini tarbiyah itu tijaniyah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menghambakan diri kepadaku. Allah menciptakan kita bukan untuk diperbudak oleh dunia, bukan untuk diperbudak oleh pekerjaan, tapi untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah, sebagai budak Allah. Ini. Fama khuliqna, maka tiadalah kita ini diciptakan oleh Allah illa lina'budahu, kecuali untuk beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, wa na'rifahu, dan untuk bermakrifat pada Allah, untuk mengenal Allah. Insyaallah pada Jumat lagi besok kita akan membahas sebagaimana terus dari kemarin, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah itu yang menarik, nyambung ini. Memang tujuan kita tidak lain hidup di dunia ini untuk lebih mengenal Allah. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk diam di surga. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk apa-apa, tapi untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk mengenal Allah. Kalau cuma untuk masuk surga, ngapain? Gini betul. Jadi terlalu rendah kalau tujuan Allah menciptakan kita hanya untuk masukin kita nanti di surga. Allah sangat bisa menciptakan kita, kemudian ya sudah di surga saja nanti. Sangat mudah bagi Allah. Tapi Allah menciptakan kita tidak lain adalah untuk mengangkat derajat kita,
yakni sebagai hamba Allah. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, Qul, katakan Muhammad, siru fil ardi, berjalanlah kalian di muka bumi, fanduru kaifa bada'al khalqa, dan lihatlah, amatilah, cermatilah bagaimana bada'al khalqa, Allah memulai penciptaan. Dilihat, dicermati. Fama ahalana fi dzalika ala syai' illa ala nadri fil alam. Fama, maka tiadalah ahalana, memindahkan siapa Allah, nah pada kita, fi dzalika, dalam hal yang demikian itu, untuk mengamati, untuk mencermati dan sebagainya, ala syai'in, atas sesuatu, illa ala nadr, kecuali atas penglihatan, fil alami, di alam semesta. Lija'lihi ainul ayat wad dalalat alal ilmi bihi. Allah menciptakan itu tidak lain supaya dijadikan sumber pengetahuan, tanda-tanda untuk lebih bisa mengenal Allah. Musyahadatan wa aklan, baik secara musyahadah, wa aklan, dan secara pemahaman. Itu intinya. Dan hakikat ilmu juga seperti itu. Hakikat ilmu tidak lain adalah supaya bisa lebih mengenal Allah. Bukan justru makin menyombongkan diri, menganggap diri sudah pintar, dan tidak bisa melihat kalau itu semua adalah anugerah Allah. Para hadirin sekalian rahimakumullah, di dalam tarbiyah thariqah juga ada bahasan menarik kaitannya dengan mengetahui bahwa semua itu adalah karunia Allah. Kita ketika sudah memahami pemahaman seperti ini, maka kita sampai pada tahapan hakikat orang yang bersyukur. Seseorang itu tidak mungkin dia sampai pada derajat kesyukuran yang tinggi sampai dia melihat bahwa dirinya lah satu-satunya yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Jadi segala yang ada, alam semesta ada ini tidak lain adalah nikmat Allah untuk kita, nikmat Allah untuk panjenengan. Tapi kan ada ulama, mereka yang pintar-pintar, mereka berilmu. Ada para penguasa, presiden, raja-raja, mereka mendapatkan kekuasaan. Ada juga para nabi-nabi. Cara memahaminya begini. Allah mengutus nabi adalah untuk memberi nikmat ke kita. Apa? Supaya mendapatkan petunjuk dari nabi. Jadi Allah memberikan kita hidayah melalui nabi. Allah memberikan kita keamanan melalui penguasa. Jadi adanya penguasa adalah nikmat Allah untuk saya, supaya saya bisa aman. Adanya penguasa. Adanya guru adalah nikmat Allah untuk saya. Untuk apa? Supaya saya mendapatkan ilmu dari guru itu. Adanya ulama adalah nikmat Allah untuk saya. Kenapa? Supaya saya bisa mengikuti. Jadi orang yang sudah melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah nikmat Allah untuk dirinya sendiri, maka di sana akan bersyukur. Panjenengan punya istri, itu adalah nikmat Allah untuk panjenengan, supaya istri panjenengan melayani dan menghormati panjenengan.
Jadi setiap orang bisa melihat bahwa luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ini keindahan. Jadi semua yang ada itu adalah untuk fasilitas kita. Ada mic dari Abah Rohmadi, dari tukang, dari ini semuanya. Tapi tidak lain, ini adalah nikmat Allah untuk saya. Untuk apa? Supaya saya bisa keras suaranya. Nah, kita harus bisa melihat model-model begini cara bersyukur kita. Kita wajib bisa melihat bahwa segala sesuatunya itu adalah fasilitas yang Allah sediakan untuk diri saya, untuk diri panjenengan. Di sana nanti akan sampai pada pemahaman al-jamal. Allahumma sholli ala Muhammad. Fa in nadorna fa ilaihi. Ketika kita melihat fa ilaihi, maka kita melihat Allah. Wa in sami'na, dan ketika kita mendengar faminhu, maka kita mendengar dari Allah. Wa in akilna fa'anhu. Jika kita memahamin fa'anhu, maka yang kita fahamin tidak lain tentang Allah. Wa in fakkarna, dan ketika kita berpikir fafihi, maka kita berpikir tentang Allah. Wa in alimna fa'iyahu, dan ketika kita mengetahui, ketika kita berilmu, maka yang kita ketahui adalah tentang Allah. Wa in amanna, dan ketika kita beriman fabihi, maka kita beriman kepada Allah. Fahuwa, maka adapun Allah al-mutajalli, dialah zat yang bertajalli bijamalihi, dengan keindahan Allah, fi kulli wajhin, dalam setiap wajah, dalam setiap rupa, dalam setiap apa yang kita lihat. Nah, ini kan sudah tahapan hakikat. Ar-Rumi juga sudah. Setiap yang dilihat itu adalah Allah, Allah, Allah. Wal matlubu min kulli ayatin, dan Allah adalah zat yang dimaksud dari semua tanda-tanda. Wal manduru ilaih bikulli ainin, dan Allah adalah zat yang dilihat bikulli ainin, dengan setiap mata. Wal ma'budu fi kulli ma'bud, dan Allah adalah yang disembah dari setiap yang disembah. Wal maksudu fil ghaibi, dan Allah adalah zat yang dituju fil ghaibi, dalam ketidaktampakan. Kita nggak tahu begini. Dan fil ghaibi Allah wal maksud. Wal mashhudu, dan Allah adalah yang disaksikan. Wal mahbubu, yang dicintai. Fi aini kulli muhibbin, dalam mata setiap orang yang mencintai. Fajami'ul alam lahu musallin, maka seluruh alam semesta ini lahu musallin, hanya kepada Allah lah beribadah. Wa ilaihi, dan hanya kepada Allah sajidun, bersujud. Wa bihamdihi, dan dengan memuji Allah, musabbihun, segala yang bertasbih. Fal alsinatu, maka adapun lisan-lisan, bihi, hanya pada Allah, natikoh, berbicara. Tidak ada satu gerakan bibir pun kecuali berzikir pada Allah. Wal qulubu, dan adapun hati-hati, hati manusia itu bijamalihi, dengan keindahan Allah, haimatun asikotun, merindu dan tergila-gila. Wal albabu hairatun, dan akal pikiran kita ini menjadi linglung,
Seperti orang yang mabuk kasmaran hanya memikirkan Allah. Ini sudah sampai orang yang sudah istighraqi, sudah tenggelam. Kullul kaun, segala sesuatu itu jamilun fi ghayatil jamal. Segala sesuatu itu indah dengan keindahan yang luar biasa. Walakin akan tetapi minhu ma huwa jamaluhu dhahir wa minhu ma huwa jamaluhu batin. Tapi dari segala sesuatu itu ada yang keindahannya nampak jelas secara dhahir, ada yang keindahannya itu nampak secara batin. Fakullu ma yarol insanu jamalahu fajamaluhu dhahir. Maka segala keindahan yang bisa tampak oleh pandangan manusia, maka itu adalah keindahan yang bersifat dhahir. Wa kullu ma yastadbihu fajamaluhu batin. Dan adapun setiap apa-apa yang nampaknya jelek, yang kelihatannya jelek itu fajamaluhu batin, maka sebenarnya keindahannya itu bersifat batin. La yastati'ul insanu idrakal jamal al batin illa bifat'in minallah. Manusia tidak mungkin bisa mengetahui keindahan yang bersifat batin kecuali dengan kebutuhan dari Allah. Ini yang saya katakan tadi, hanya mereka yang sudah usul, yang sudah maftuh, yang sudah mendapatkan kebutuhan dari Allah yang bisa melihat segala sesuatu yang nampak jelek dalam kebanyakan pandangan orang lain. Artinya apa? Dia bisa melihat keindahan secara dohir dan juga bisa melihat keindahan secara batin. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak ada segala sesuatu kecuali sesuatu itu indah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Inilah para fuqara Tijani rahimahumullah, salah satu intisari dari ilmu tentang tarbiyah di dalam thariqah Tijaniyah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita bisa segera sampai pada tujuan ini. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.